semuanya pasti baik, luar biasa, diberkati sama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Firman-Mu adalah firman yang luar biasa, yang akan memberkati kami, yang akan menyegarkan kehidupan kami kembali. Dan kami percaya firman-Mu akan membuat hati pikiran kami semakin mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kami. Diberkati firman-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, dan kami percaya semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan dengan judul kehidupan sebagai orang yang dibenarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan sebagai orang yang dibenarkan. Ketika kita menjadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menjadi orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pada waktu Yesus membenarkan kita, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan? Kita akan belajar daripada Stefanus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene, dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia, dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia? Yang pertama, kita harus memiliki hikmat akan kebenaran. Kita harus memiliki hikmat akan kebenaran. Stefanus merupakan salah satu dari ke-7 pelayan meja yang ditetapkan oleh rasul-rasul pada waktu itu, yaitu untuk melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Walaupun Stefanus dipercayakan dalam hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dia akan berhadapan dengan banyak orang dari berbagai golongan. Apalagi zaman rasul-rasul, orang selalu berpikir orang yang percaya Yesus adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang sudah jauh daripada kebenaran hukum Taurat. Jadi mereka disebut sekte, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan Stefanus berhadapan dengan orang banyak, maka dia harus mempertanggungjawabkan imannya. Ketika orang bertanya sama dia dari berbagai golongan, apa itu orang yang berpendidikan, apa itu orang yang tidak berpendidikan, apakah itu orang yang sedang-sedang saja. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan iman kepercayaannya kepada mereka. Untuk mempertanggungjawabkan iman, maka diperlukan namanya hikmat akan kebenaran. Tidak mungkin ketika orang bertanya, siapakah itu Yesus? Stefanus tidak bisa menjawab. Maka itu tidak ada hikmat Stefanus. Tetapi ketika ada orang bertanya dan dia menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka disitulah dia memiliki namanya hikmat akan kebenaran. Kebenaran akan Allah tidak semua dipahami oleh kebenaran dunia. Karena berbicara kebenaran tentang Allah,
maka ada yang berbicara yang bersifat supranatural, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pelayanan pada akhirnya Stefanus berhadapan dengan orang Yahudi yang dari orang Kirene dikatakan firman Tuhan, dari orang Alexandria, orang dari Kilikia, dan dari orang Asia, di mana Stefanus bersoal jawab tentang kebenaran. Jadi yang mereka soal jawab yaitu tentang kebenaran, bukan hal yang lain. Mereka bersoal jawab tentang Mesias. Mereka bersoal jawab tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kirene termasuk ke wilayah Libya, adalah kota yang sangat penting pada perjanjian baru. Jadi orang Kirene itu orang Yahudi yang memiliki pendidikan tentang hukum Taurat. Di kota Kirene terdapat komunitas Yahudi yang besar yang paham akan hukum Taurat. Orang Alexandria yaitu orang-orang yang suka akan filsafat. Jadi orang Alexandria, orang yang suka akan filsafat seperti orang apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang Roma. Salah satunya adalah seperti Clemens yang berusaha gigih mendamaikan iman Kristen dengan filsafat ketika dia bertobat dan terima Yesus. Jadi orang Alexandria adalah orang pemikir, yaitu orang yang memiliki filsafat yang sungguh luar biasa. Sementara orang Kilikia adalah orang yang kota yang penting, terkenal, termasyur, termasuk di dalamnya adalah Saulus. Ketika bertobat akhirnya diganti namanya Paulus. Jadi ketika si Stefanus bersoal jawab dengan mereka semuanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari berbagai golongan, dari berbagai memiliki pendidikan yang sungguh luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa, Stefanus harus menjawab apa menjadi pertanyaan mereka. Stefanus harus bisa memberikan penjelasan yang luar biasa, menjelaskan hal yang baik tentang siapa itu Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita melihat tadi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Stefanus bersoal jawab dengan orang Kirene, orang Alexandria, orang Kilikia, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari orang Asia, dikatakan firman Tuhan, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan rohnya yang mendorong dia berbicara. Jadi Stefanus ketika bersoal jawab, hikmatnya Stefanus melebihi dari hikmat yang mereka miliki. Karena apa? Karena sudah ada kuasa Roh Kudus yang memberikan dia apa? Yang memberikan dia hikmat yang tidak terbatas. Yang mungkin manusia heran kenapa Stefanus ini bisa menjawab. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak sanggup menjawab, Stefanus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran yang dipercayakan, yang dipercayanya tentang Yesus oleh karena terus belajar dari rasul-rasul yang melayani. Jadi ketika Stefanus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bersoal jawab dengan banyak orang, dia dapat mempertanggungjawabkan imannya. Karena apa? Karena dia terus menerus belajar daripada rasul-rasul yang sudah melayani, bagaimana mereka ketika memberitakan Injil. Jadi impartasi daripada rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara sekalian, mempengaruhi diri pada Stefanus. Banyak saat ini menyebut dirinya orang yang dibenarkan, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali. Saya orang yang dibenarkan, saya orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun tidak sedikit dari mereka tidak memiliki hikmat akan kebenaran oleh karena tidak mau belajar akan kebenaran. Hidup orang percaya lebih banyak didominasi dengan perkara dunia. Kita itu terlalu didominasi dengan perkara-perkara dunia, terlalu disibukkan perkara-perkara dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bersifat sementara sehingga membuat kebenaran nomor sekian. Tidak membuat yang terutama adalah kebenaran di dalam Yesus. Pada waktu bersoal jawab tentang kebenaran, tidak sedikit orang Kristen,
Orang yang percaya, orang yang dibenarkan tidak tahu akan kebenaran sehingga mulai membingungkan. Dia mulai bingung, benar nggak Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena apa? Karena dia tidak mau belajar daripada kebenaran. Sehingga dia tidak mulai bingung dan akhirnya mulai tersesat dan tidak mau lagi percaya akan Yesus. Kita tidak bisa pungkiri lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya survei orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus, kenapa mereka meninggalkan Yesus? Karena apa? Karena pada hakikatnya mereka tidak mau belajar akan kebenaran. Saya kena percaya ketika ada orang yang belajar akan kebenaran, rindu akan kebenaran, apapun godaan, apapun tantangan, dia tidak akan pernah mau Bapak Ibu Saudara sekalian meninggalkan namanya Yesus. Ketika ada orang bertanya, siapa itu Yesus dalam hidupmu? Kenapa Yesus disebut Tuhan dan Juru Selamat? Karena tidak mengetahui akan kebenaran. Mulai dia bingung. Mulai dia bimbang, mulai dia khawatir. Sehingga dia menjadi ragu akan kebenaran. Karena apa? Karena tidak mau belajar. Tidak mau baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca firman Tuhan, belajar terus-menerus tentang kebenaran firman Tuhan akan membuat iman kita semakin kuat. Sebab firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika kita sering membaca, mendengarkan firman Tuhan, jadi iman itu semakin dikuatkan. Kita disadarkan daripada Stefanus harus bisa mempertanggungjawabkan kebenaran. Karena memiliki hikmat akan kebenaran. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai golongan, mereka bertanya, siapakah Tuhanmu? Ketika kita tidak bisa menjawabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yakin dan percayalah, saya katakan pada pagi hari ini bahwa imanmu adalah iman yang buta. Ketika ada orang yang buta, dia tidak tahu kemana dia harus berjalan. Karena dia takut bahaya. Karena dia takut akan apa yang akan terjadi ketika dia berjalan. Itu orang yang buta. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tidak memiliki hikmat akan kebenaran, dan kita bersoal jawab dengan orang lain tentang iman kita, tentang kepercayaan kita tentang Yesus, ketika kita tidak bisa menjawabnya, maka saya katakan pada pagi hari, iman kita adalah iman yang buta. Tetapi kita disadarkan daripada Stefanus bahwa ketika kita bersoal jawab, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Karena apa? Karena kita terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bersaksi tentang kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran dan memiliki hikmat akan kebenaran, yang akan mau bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mungkin orang bersaksi memberitakan Injil kalau dia tidak hidup di dalam kebenaran, kalau dia tidak memiliki hikmat akan kebenaran. Bagaimana dia mau bertanya, bagaimana dia mau menjawab? Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang memiliki hikmat akan kebenaran, maka orang-orang tersebutlah yang mau bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab amanat agung dalam Matius pasal 28 ayat 18-20 adalah sesuatu hal yang penting, bahkan lebih penting daripada perkara-perkara dunia yang kita kerjakan. Sebab amanat agung juga berbicara tentang keselamatan yang keselamatan dan tidak selamat setiap orang. Jadi amanat agung itu membuat setiap orang, apakah dia mau percaya Yesus atau tidak, apakah dia mau selamat atau tidak. Rasul-rasul mengimpartasikan kepada Stefanus, yaitu menjadi saksi akan kebenaran. Menjadi saksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Stefanus pada akhirnya menjadi saksi kebenaran tentang Yesus kepada orang Kirene, orang Alexandria, orang Kilikia, dan orang Asia. Sekalipun mereka menolak dan menfitnah Stefanus.
Ketika Stefanus bersaksi kepada mereka, pada akhirnya ketika mereka tidak sanggup menjawab karena hikmahnya si Stefanus begitu luar biasa, sehingga apa? Mereka menolak kebenaran, mereka memfitnah Stefanus. Untuk menjadi saksi akan kebenaran tentang Yesus tidak gampang, oleh karena banyak tantangan yang dihadapi, sampai kepada mempertaruhkan namanya kehidupan, mempertaruhkan nyawa. Hal inilah yang diperhadapkan kepada Stefanus, namun dia siap karena Yesus juga mati dan bangkit untuk dia diselamatkan. Kenapa Stefanus, apapun risiko, apapun tantangan, apapun cobaan di depan, dia siap bersaksi, sekalipun hidupnya taruhannya. Dia bersiap bersaksi bagi banyak orang, karena dia tahu bahwa sudah terlebih dahulu Yesus mati, Yesus bangkit. Oleh karena apa? Oleh karena untuk keselamatan dirinya juga. Konsep untuk diselamatkan dan menyelamatkan seharusnya harus berkobar-kobar dalam diri setiap orang yang percaya. Konsep saya sudah diselamatkan, maka saya harus bisa menjadi saksi. Seharusnya di dalam diri orang percaya itu harus menjadi suatu perkara yang harus utama. Karena apa? Karena berbicara tentang keselamatan, yaitu berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang. Namun banyak orang percaya tidak sadar akan hal ini. Cukup bagi saya keselamatan ini, cukup bagi saya tentang kebenaran ini. Ngapain untuk orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara kita diselamatkan dan kita cuek dan kita tidak peduli tentang keselamatan orang lain, yang tidak percayalah iman adalah iman yang egois, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena kita memikirkan diri sendiri. Berbeda dengan Stefanus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbeda, sangat berbeda. Ketika dia tahu dipercayakan pelayanan, ketika diperhadapkan dengan orang yang berhikmat sekalipun, tetapi oleh karena hikmat daripada Allah, dia dapat menjawab apapun tangan-tangannya. Ketika dia difitnah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap maju dan tidak menyerah. Oleh karena apa? Oleh karena pentingnya tentang namanya keselamatan daripada Yesus. Kita terkadang, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberitakan Injil kepada teman kita, kepada sahabat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika memberitakan Injil, terkadang kita apa yang kita pikirkan? Kalau saya beritakan Injil, kalau saya memberitakan Injil, nanti persahabatan saya tidak akan pernah bagus lagi. Salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hanya memikirkan hanya di dalam dunia ini. Tetapi pernah nggak kita berpikir ketika nanti sahabat saya yang tidak percaya akan Yesus, ketika keluarga saya yang tidak percaya akan Yesus, padahal Yesus sudah berkata bahwa hanya Dia satu-satunya juru selamat, maka mereka juga menjadi orang-orang yang tidak diselamatkan. Maka kita akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat-sangat penting memberitakan Injil, amanat agung. Itu harus kita beritakan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bersaksi ketika saya pernah memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya memberitakan Injil kepada salah satu sahabat sepupu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia memiliki namanya gelar. Saya secara manusia akan berpikir saya takut. Tetapi ketika saya memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya apa? Dia mulai menerima. Ketika dia menerima, tetapi mungkin dia belum dijamah sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga dia tidak mau percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi persahabatan kami sampai hari ini tetap terjalin dengan baik. Karena apa? Karena saya tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya tahu saya sedang mengabarkan namanya kabar baik.
Bukan kabar jahat Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kabar jahat. Yang kita kabarkan adalah berita Injil, kabar baik. Tidak ada kabar yang terbaik selain memberitakan Injil. Begitu juga dengan Stefanus. Yang ketiga, setia sampai akhir terhadap kebenaran. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus setia sampai akhir hidup kita terhadap kebenaran. Berbicara kebenaran, maka tidak semua orang dapat menerimanya, betul ya? Berbicara tentang kebenaran, tidak semua orang dapat menerimanya. Stefanus bersaksi tentang kebenaran di depan banyak orang, termasuk imam besar orang Yahudi. Ketika berada di persidangan, pada akhirnya ketika Stefanus difitnah, karena orang-orang Kirene, Alexandria, Kilikia, orang Asia tidak bisa menjawabnya, akhirnya dia diperhadapkan kepada imam besar, dia diperhadapkan kepada sidang-sidang mahkamah agama Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya dia menceritakan bagaimana di perjanjian baru daripada kisahnya Abraham Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh luar biasa, dia bersaksi. Apapun tantangannya, dia bersaksi bagi banyak orang. Anggota-anggota mahkamah agama sangat tertusuk hati mereka. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, pasal yang ke-7, ayat 54 sampai 60 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bacakan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar, semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara kebenaran maka tidak semua orang dapat menerimanya. Stefanus bersaksi, diberikan kesempatan, dia bersaksi bagi banyak orang, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, imam besar orang Yahudi pada waktu itu, termasuk anggota-anggota mahkamah agama. Ketika Stefanus bersaksi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Dikatakan firman Tuhan, anggota-anggota mahkamah agama semuanya tertusuk hatinya. Tertusuk hatinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena apa? Oleh karena mendengarkan kesaksian daripada Stefanus. Mereka dalam persidangan tidak menerima apa yang dikatakan Stefanus, sehingga menyambutnya dengan gertakan gigi. Kata tertusuk hatinya menandakan kemarahan yang sangat besar. Mahkamah agama, anggota-anggota mahkamah agama mengalami namanya kemarahan besar. Oleh karena apa? Oleh karena kesaksian daripada Stefanus. Kemarahan yang sangat besar diluapkan orang-orang dalam persidangan dengan cara apa? Menyeret Stefanus keluar kota serta melemparinya dengan batu sampai mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, diseret. Ketika sudah di luar kota, ada begitu banyak orang mengambil batu lalu melempari Stefanus pakai batu, sehingga pada akhirnya apa? Stefanus mati. Namun sebelum Stefanus meninggal, Bapak Ibu Saudara sekalian, Stefanus sempat berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka."
Setelah Bapak Ibu Saudara sekali, sebelum dia meninggal dan dia melihat orang-orang yang melemparinya pakai batu, dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seperti sama apa yang katakan Yesus ketika di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Stefanus menjadi martir pertama. Dia menjadi martir pertama orang Kristen dalam kekristenan. Dia setia sampai pada akhir hidupnya terhadap kebenaran. Dia tetap setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun dia difitnah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun dia diolok-olok, Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia dibenci banyak orang, sekalipun banyak orang marah, sekalipun dia diseret, sekalipun dia ditempuki pakai batu, dia tetap setia terhadap kebenaran. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 18, dikatakan, sebab berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Jadi berita tentang salib adalah kebodohan. Jadi ketika orang tidak terima akan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus, maka itu adalah suatu kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tetapi bagi kita yang mau diselamatkan, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun imam besar disebut imam besar, sekalipun anggota-anggota mahkamah agama, sekalipun disebut tadi orang Alexandria, orang Kirene, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun orang Kilikia yang disebut orang yang pintar, tetapi di hadapan Tuhan dikatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Karena tidak mau menerima Injil. Seperti apa yang katakan Rasul Paulus. Banyak orang meninggalkan Kristus bukan karena sampai diperhadapkan akan kematian. Banyak orang meninggalkan Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, belum lagi diperhadapkan dengan kematian, tetapi sudah banyak meninggalkan Kristus. Apakah itu karena pasangan, apakah itu karena jabatan, apakah itu karena harta kekayaan yang meninggalkan Kristus. Belum lagi mereka diperhadapkan dengan apa? Kematian seperti Stefanus. Namun, ketika banyak orang meninggalkan Kristus, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui, kenapa mereka meninggalkan Kristus? Karena mereka kurang paham, bahkan tidak tahu akan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus. Orang yang hidup dalam kebenaran dan memiliki hikmat tentang kebenaran tidak akan pernah melepaskan kebenaran di dalam Yesus, sekalipun mempertaruhkan nyawanya demi iman kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup hanya di dalam Yesus. Ketika orang mengetahui, ketika orang rindu terus menggali kebenaran firman Tuhan, yakin dan percayalah, apapun tawaran dunia, apapun tantangan dunia, dia akan pasti tetap setia terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Stefanus merupakan contoh kehidupan sebagai orang yang dibenarkan oleh Yesus. Kalau kita disebut orang yang dibenarkan oleh Yesus oleh karena kasih karunia, oleh karena cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sarankan, firman Tuhan katakan, kita harus memiliki hikmat. Karena apa? Yosua bersama kitab Amsal berkata, renungkanlah firman Tuhan ini siang dan malam. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya kita memiliki hikmat akan kebenaran. Ketika kita sudah tahu tentang kebenaran, yakin dan percayalah, kita akan rindu untuk orang lain juga diselamatkan. Ketika kita rindu orang lain diselamatkan, jangan sampai kita tidak setia, tetapi tetaplah setia sampai pada akhir hidup kita. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak setia pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Tuhan merindukan kita tetap setia, amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini
membawa kita kepada pemahaman betapa berharganya Yesus itu di dalam hidup kita. Betapa berharganya Yesus itu bagi banyak orang lain. Jadikanlah Yesus satu-satunya harta yang sangat berharga dalam hidupmu. Harta yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bukan keluarga, bukan harta kekayaan, bukan jabatan, tetapi Yesus adalah hal yang pertama sebagai harta kekayaan kita dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara Christian Hutau Julu. Hari ini ulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati, semakin haus lapar akan firman Tuhan. Karena kami sering di dalam WA betapa dia haus akan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk masa depannya. Saya berdoa juga untuk keluarganya, supaya semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa menuntut firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Kami belajar daripada tokoh yang luar biasa juga, yaitu Stefanus. Bagaimana dia ketika Tuhan percayakan sebagai pelayan Tuhan, dia harus diperhatikan berbagai banyak orang, Bapak. Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan menjadikan dia saksi, bahkan Tuhan memberikan dia kesetiaan walaupun hidupnya menjadi taruhannya. Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Biarlah kehidupan kami adalah orang-orang yang rindu terus akan kebenaran firman Tuhan, rindu memberitakan Injil, rindu tetap setia sampai pada akhirnya, karena kami tahu bahwa hanya Yesus satu-satunya harta yang sangat berharga, bahkan sangat-sangat yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Tuhan Yesus, tolong kami, kuatkan kami, teguhkan kami, apalagi akhir-akhir ini zaman semakin tidak baik. Tetapi biarlah kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kuasa-Mu menaungi kami, kedaulatan-Mu selalu memimpin kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga berdoa buat setiap jemaat-Mu, buat keluarga daripada Bapak Yeskiel, istri anak-anaknya, nenek diberkati oleh Tuhan. Keluarga Bapak Elsa, istri anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Keluarga daripada Pak Pasaribu, istri juga diberkati oleh Tuhan. Keluarga Pak Andra, istri anaknya diberkati oleh Tuhan. Saudara Franky, saudara Walvin, saudara Adrian, saudara Lumbu, saudara Febri, saudari Alia, ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga saudara Christian, di mana hari ini dia ulang tahun. Biarlah diberikan dia terus roh haus lapar akan Tuhan. Tuhan berikan terus dia roh takut akan Tuhan, rindu akan kebenaran, rindu menggali firman Tuhan, supaya dia tak mengerti dan memahami betapa berharganya Yesus dalam hidupnya. Berikan dia sukacita, panjang umur ya Tuhan, masa depannya diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya dijawabnya segala kekhawatiran, tetapi keyakinan akan firman Tuhan itulah yang akan menjadi bagiannya. Dan kami percaya masa depannya adalah masa depan penuh pengharapan. Kalau dia ingin menjadi seorang TNI ya Tuhan, biarlah kegenapan firman Tuhan dinyatakan atas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, sungguh luar biasa firman-Mu. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.